Shalom jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa dengan saudara pada renungan singkat hari ini. Haleluya, saya percaya saudara dalam keadaan dipelihara Tuhan dengan sempurna. Pada hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita menolak pencobaan, bagaimana kita menghindari pengujian dalam kehidupan kita. Firman Tuhan saya ambil dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat ke-13 mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Haleluya, saudara sekalian. Dalam kehidupan kita, kita punya banyak keinginan. Keinginan adalah motivasi dalam kehidupan kita. Keinginan adalah yang menggerakkan kita untuk kita boleh maju terus. Saudara sekalian, keinginan-keinginan kita dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen harus disertai dengan hikmat dan bijaksana daripada Allah. Harus berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Karena saudara, keinginan kita, apapun keinginan itu, ketika dia berhadapan dengan pencobaan, di situ masalah akan datang. Ketika keinginan kita diperhadapkan dengan percobaan-pencobaan, pengujian dalam kehidupan kita, itu akan melahirkan dosa, saudara sekalian, kalau kita tidak hati-hati. Ada satu cerita, seorang perempuan di suatu gereja di Amerika, dia ditangkap polisi karena mencuri uang dari suatu gereja, dari gerejanya. Ya, setelah diinterogasi oleh polisi, dia mengatakan, ya saya mencuri uang itu, tetapi iblis penyebab utama saya mencuri uang itu. Saudara sekalian, kita tahu bahwa hanya perempuan itu yang mencuri. Iblis mendatangkan pencobaan. Iblis menyediakan, menggoda, mencoba. Tetapi keinginan perempuan itu, keputusan dari perempuan itu yang menyebabkan dia melakukan tindakan yang berdosa dan salah. Keinginan kita ditambah dengan pencobaan, kalau kita tidak hati-hati bahwa kita anak Tuhan, harus ada hikmat bijaksana. Kita tahu yang mana yang benar. Kita tahu bahwa kita layak di hadapan Tuhan dan tidak layak melakukan hal-hal yang dari dunia. Kita akan terhindar dari segala hal-hal yang buruk. Haleluya, saudara sekalian. Tapi kita ingat bahwa kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan di mana hubungan kita dengan Tuhan harus kita pererat, saudara sekalian. Dan ketika itu terjadi, saudara akan ada hikmat dari surga. Keinginan saudara ada, tetapi hikmat itu membuat saudara tidak melakukan, tidak termakan oleh cobaan-cobaan yang ada. Amin. Survei menunjukkan bahwa tantangan, cobaan rohani kita sebagai orang percaya biasanya terletak pada hal-hal materialistik, hal-hal tentang keakuan kita, hal-hal kesombongan kita, nafsu keserakaan kita, kebohongan kita. Itu yang akan merupakan tantangan terbesar dalam pencobaan kita. Saudara, ketika hal-hal ini terjadi, kita tahu kita punya Allah yang akan menolong kita. Ketika tantangan ini datang, kita bisa menolaknya. Tantangan dari luar ataupun keinginan pribadi kita, kita tahu ada Allah yang menguatkan kita. Amin. Haleluya. Saudara sekalian, mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan dalam kehidupan pribadi kita, dalam doa, dalam firman Tuhan. Saya percaya semuanya itu akan memberikan kekuatan baru, mendatangkan hikmat bijaksana dari Tuhan, dari Allah, untuk kita dapat bertahan, berdiri kokoh dan menolak segala pencobaan dan tantangan itu. Keinginan kita tetap ada. Mari kita selaraskan dengan rencana dan keinginan Tuhan. Tantangan, cobaan akan selalu ada. Kita tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kita tolak karena Tuhan beserta kita. Kita tolak kalau kita tahu ada kepentingan yang lebih besar, yaitu di dalam Yesus Tuhan, yaitu memuliakan nama Tuhan, yaitu memajukan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, saya akan tutup dengan doa untuk setiap kita boleh kuat di dalam Tuhan untuk menghadapi segala tantangan cobaan pada masa-masa seperti ini.
Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak-Mu yang setia Tuhan. Kalau ada di antara kami lemah Tuhan, dengan segala keinginan kami, keinginan dunia kami Tuhan, kami tahu Tuhan tantangan, cobaan, pencobaan itu akan datang. Kami mau Tuhan hikmat dan dari surga datang dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Sehingga kami memiliki kekuatan untuk menolak segala tantangan, untuk menjauhi segala cobaan itu. Hanya dengan kekuatan Engkau Tuhan kami mampu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepada Engkau Tuhan kami berharap. Bebaskan kami dari segala cobaan yang mengikat kami saat ini, yang berusaha membuat kami menjadi bersalah di hadapan-Mu, berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami usir segala perangkap-perangkap cobaan yang daripada iblis yang saat ini ditebar dalam kehidupan kami. Buka mata rohani kami untuk kami melihat bahwa ini adalah tantangan yang kami tidak hati-hati, kami akan menjadi berdosa. Kami tidak mau itu di dalam nama Tuhan Yesus. Jelikan mata rohani setiap kami untuk kami mengerti bahwa hal itu datang, kami punya kekuatan di dalam Yesus untuk kami berdiri teguh di dalam firman-Mu, dan kami boleh menolak semua tantangan, semua cobaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepada Engkau, hanya kepada kekuatan dari surga kami mampu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus berkati semua saudara sekalian, kuat di dalam Tuhan. Tuhan akan memberikan kuasa, kekuatan bagaimana saudara menolak segala pencobaan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.